Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri menggasak 2 motor dari rumah mewah di Tulang Pawang. Penahanan 2 tersangka korupsi proyek rumah sakit oleh petugas Kejaksaan Negeri Lampung Utara nyaris ricuh akibat diadang keluarga tersangka. Hari kedua banjir di 5 kecamatan di Tanggamus, warga mulai kembali dari pengungsian. Kabar gembira datang dari program pemutihan pajak kendaraan yang tidak jadi berakhir hari ini, 31 Juli 2025. Sebab pemerintah Provinsi Lampung resmi memperpanjang waktu program pemutihan pajak hingga 3 bulan ke depan atau diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Di antaranya terpantau di kantor Samsat Kota Bumi Lampung Utara pada Rabu siang. Selama program pemutihan pajak, kantor Samsat tidak pernah sepi warga yang mengurus tunggakan pajak kendaraan. Sejak awal dimulai program pemutihan hingga kini, sudah lebih dari 9.000 kendaraan yang melunasi pajak kendaraan. Kendaraan yang ikut pemutihan pajak didominasi sepeda motor. Menurut petugas Samsat, perpanjangan pemutihan pajak disebabkan masih tingginya antusiasme warga yang berusaha melunasi pajak kendaraannya yang mati selama lebih dari 2 tahun. Kalau jumlah ini cukup banyak ya, untuk selama pemutihan ini yang regulernya ada 6.626 dan yang ikut program pemutihannya ada 9.107. Jadi totalnya ada 15.733 untuk wilayah PTD 6 Kota Bumi. Sesuai dengan programnya ada, yaitu bebas tunggakan pajak kendaraan, kemudian bebas denda. Jadi hanya bayar 1 tahun berjalan saja untuk pajaknya. Selanjutnya bebas pajak progresif dan ada lagi bebas BBM. Tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025. Lulus ganti nama Kendaraan? Iya. Kenapa kok milihnya sekarang? Ya karena ada pemutihan ini lah Pak. Oh gitu ya? Iya. Tahu dari mana ada pemutihan, Bu? Dari TV, dari HP. Senang nggak, Bu? Iya, senang. Total waktu program pemutihan pajak di Lampung tahun ini berlangsung selama 6 bulan, yang telah dimulai sejak 1 Mei lalu. Aturan pada masa perpanjangan pemutihan pajak masih sama dengan periode sebelumnya, yakni bebas tunggakan pajak kendaraan atau hanya membayar pajak kendaraan pada 1 tahun berjalan saja. Bebas pajak progresif dan bebas biaya balik nama. Sedangkan untuk denda jasar harja, penerbitan STNK dan BPKB, dan pembuatan plat nomor polisi tetap harus dibayar oleh pemilik kendaraan. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Dari Bapak Lampung, OJK, kemudian Dinas Pendidikan Lampung bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk mendirikan kelas migran vokasi di SMA dan SMK. Kelas migran diterapkan mulai kurikulum tahun ini. Kelas migran bertujuan untuk membentuk calon pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia atau TKI yang berkualitas mulai dari tingkat SMA. Para siswa akan diberi pembelajaran tentang keterampilan, budaya, dan bahasa di sejumlah negara yang jadi favorit tujuan tenaga kerja Indonesia saat ini, seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Arab Saudi. Jadi gini, kurikulum kalau pikiran itu supaya yang sifatnya dalam dunia kita ambil kurikulum dari negara juga dan yang ini. Yang kedua,
Nanti di dalam kelas itu akan diajarkan tentang pengetahuan tentang negara tujuan, budayanya, cara hidupnya, seterusnya dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa. Karena ilmu Jepang akan dilatih bahasa Jepang di sini sejak dini. Sejak dini kita bahasa Jepang. Yang keempat adalah skill. Nah, yang kelima soal mental. Dilatih bahasa mental. Yang keenam adalah literasi keuangan. Kita mengajarkan anak-anak ini SMA, nanti setelah lulus kan dia masuk ke LPK dulu. Dari LPK lalu ditempatkan di negara-negara tujuan. Maka Kementerian BUMN ini akan berkonsolidasi dengan negara tujuan dan LPK supaya terintegrasi. Jadi ini ada hilirisasi. Seperti diketahui, bekerja ke luar negeri masih jadi tren dan impian para pencari kerja untuk mendapatkan uang. Meskipun di luar negeri para TKI bekerja sebagai buruh kasar seperti asisten rumah tangga, sopir, hingga petugas kebersihan. Selain nilai uang di luar negeri lebih tinggi dibanding rupiah, mereka yang jadi TKI akibat minimnya lapangan kerja di Indonesia. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang bulan Agustus, sejumlah pedagang bendera merah putih mulai bermunculan. Di antaranya terpantau di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung pada Rabu siang. Selain warga lokal, para pedagang bendera juga banyak perantau dari Jawa Barat. Mereka menjual bendera berbagai ukuran hingga umbul-umbul. Menurut pedagang, awal jualan masih sepi dan mereka memperkirakan pembeli akan meningkat pada pekan pertama bulan Agustus. Bendera ukuran kecil dijual Rp15.000 dan paling besar Rp80.000 per lembar. Lalu harga umbul-umbul mulai dari Rp30.000 untuk ukuran yang pendek dan ukuran paling panjang Rp300.000 per lembar. Belum terlihat peminatnya. Barang dari mana, Bang? Dari Garut. Biasanya sih kalau sudah mulai tanggal 3, tanggal 8 ya lumayan lah. Dari jam buka kurang lebih jam 7 sampai habis maghrib. Loh. Kita ngambil barang dari mana, Bang? Dari Garut. Ambil berapa banyak biasanya Pak kita, Bang? Paling satu karung lah dibagi sama kawan-kawan, kan ada kelompok. Oh, berapa ngambil satu karung? Macam-macam Om, variasi. Variasi ya? Iya. Kayak kita jual ukuran apa aja? Ukuran itu kalau bendera tuh yang paling kecil 15.000. Kalau yang paling besar 80. Para pedagang bendera musiman menyatakan berjualan lebih awal karena pada awal bulan Agustus sudah banyak warga yang memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di rumah dan kantor. Mereka berharap penjualannya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.